kalau punya mobil tuh harus punya tanggung jawab untuk nyimpennya di mana. Nah itu. Jangan nyusahin orang. Punya duit, rumah dulu apa mobil dulu? Kalau gue sih ya, Ya. gue beli mobil sesuai kemampuan, Aha. kemudian gue ngontrak rumah. Nah. Sisanya beli truk. Kayak maksudnya sandang, pangan, papan. Mobil mana? Iya. Nggak Udah ada. ikutin aja itu prinsip itu ya. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Heeh. Sama, ya rumah juga sama sih. Rumah kan juga ada cicilannya juga. Kalau bicara depresiasi rumah ya Rumah nggak depresiasi sih sebenarnya ya. Kalau value. Secara akuntansi, Iya. rumah itu kalau tanah nih sampai Kok dukungan nggak sama tahu? mana? Bukannya Mobi tahu segalanya? Hah? Pemerintah besok mengeluarkan Lah pemerintahnya insentif sendiri apa? aja nggak tahu. Gimana gue mau tahu? Rumah ini parkir di sini, rumah ini parkir di sini. Ada lawan nggak komplek yang kayak gini? Kalau gini ada lawan nggak bro? Nih, rumah ini parkir di sini, rumah ini parkir di sini, rumah ini parkir di sini. Yang ini nih orang kesel kayaknya diparkir di sini. Nah, gue mau lewat nggak bisa kan? Kita keluarin aja mobil. Nih, kita tambahin aja ini nih. Satu lagi parkir sini. Lu semua jadi pada nggak ada yang bisa keluar. Sudah dibilangin sekali dua kali tapi nggak dilakukan, ya udah kita palang aja semua begini. Bye. Ini nih netizen plus 62 ya. Rumah kecil di gang sempit, mobilnya mahal, mobilnya keren, tapi nggak ada tempat parkir. Mobilnya juga banyak yang lebih gede tuh daripada rumahnya ya. Tapi ya itu fenomena lah ya. Fenomena yang mungkin bisa jadi tren baik, bisa juga jadi tren yang unik, bisa jadi fenomena apakah memang orang sekarang udah mulai lebih memilih yang penting mobil punya kendaraan daripada rumah. Jangan-jangan rumah juga ngontrak tuh, tapi gak tahu lah ya. Yang jelas selamat datang di Ruang Ratih, ruang untuk beropini, berimajinasi dan berinovasi. Tempat untuk menjawab, bertanya, rasa penasaran seputar konstruksi dan juga para pelakunya. Kita jawab di sini bersama Ratih. Biasanya mana Ratih sih, tapi Ratihnya gak ada nih. Saya ditemenin sama seseorang yang kalau kita lihat itu sehari-hari kayaknya gak punya rumah juga. Karena kalau nonton sosok yang satu ini pasti di dalam mobil. Jangan-jangan ya rumahnya ya mobil juga sekaligus. Benar gak Om Mobi? Iya. Tepuk tangan dong buat Om Mobi. Welcome to Ruang Ratih Om Thank you, Mobi. thank you. Luar biasa nih, makasih lo udah diundang ke sini loh. Iya dong. Rumahnya gak di mobil. Rumah punya rumah, mobil gitu. Alhamdulillah. Soalnya di mobil terus. Ya kan syutingnya mobil. Iya Yang dibahas juga sih. mobil. Kalau jadi reviewer rumah, syutingnya rumah. Atau mau nambah lagi nanti line baru Om Rumah. Om rumah bisa juga. Bisa ya. Bisa Bisa juga. semen merah putih dicatat siapa tahu gitu kan. Tapi biasanya kalau kayak gitu jadi om rumah tuh biasanya broker properti. Iya juga sih. Iya kan? Ada tuh paling bagus tuh jadi broker properti kalau review rumah. Ntar Sekali gol gede tuh duitnya. Om, mobil udah ada berapa sekarang? Ada mobil? Ada. Ada berapa banyak? Ada beberapa. Ah, saya mah yakin paling Ya, kayaknya enggak, dikit paling cuma 20. dikit. Lebih? Ya, oh, ya lebih. Nggak inget berapa, nggak inget. Ya, Saking karena, banyaknya. ya bukan apa-apa. Kita kan kadang beli terus dijual nggak laku-laku gitu loh. Akhirnya numpuk ya begitulah. Ini rahasia yang kalau saya nih Om dari dulu pasti penasaran. Ini kalau reviewer otomotif itu mobil habis dibeli dijual lagi dalam waktu berapa lama tuh gitu ya? Nah, kalau reviewer otomotif itu Dijawabin mobilnya. nanti Om, tenang. Iya. Supaya nih yang nonton di Ruang Ratih nih penasaran terus. Saya mau nanya dulu. Apa? Pertama kali beli mobil kapan dan itu pakai uang dari mana? Pertama kali beli mobil ya, mobil pertama. Mobil pertama tuh dibeliin orang tua.
Beliin orang tua juga. Iya, ya jelas dibeliin orang tua. Nah dulu kan belum mampu. Ya kan? Kasihan nggak mungkin anak lontang-lantung naik bis gitu kan, ya kan. Iya. Beli setelah 6 bulan sampai setahun lah pakai, gue jual. Kayaknya jualnya nggak bilang sama orang tua nih. Oh bilang, izin dulu. Oke. Jadi gue jual, separoh gue beliin mobil yang lebih murah. Oke. Separoh lagi gue beliin truk. Truk? Ya. Buat apa? Truk Nah, pasir? Truk itu abis itu disewain. Ya. Jadi dari situ gue bisa bayar kuliah, makan, sama pacaran. Gitu. Keren juga. Tanpa loh. harus minta duit lagi. Kuliah nih, ini kuliah ya. Heeh. Oh, keren juga. Itu caranya begitu. Terus orang tua approve. Approve. Kalau anak Gen Z sekarang approve ya? Approve. Mobil apa? Aduh, dulu dikasih ntar lupa. Saking banyaknya lupa mobil pertama bisa gitu ya? Ntar gue ingat apa ya. Waktu itu pernah, gue ingat. Dulu Escudo Escudo atau Vitara? Escudo ya. Dulu belum ngerti 4x4 apa gitu. Iya. Oh sempat diganti dulu ke M40. Oke. Nah, terus baru habis dijual itu yang ke truk jual itu. Ya, truk ya M40 nggak diganti dulu ke mobil lain dulu. Terus baru gue jual. Ini 6 bulan sebelum beli truk. Itu Nggak, sempat ngejual juga berarti gitu yang lainnya? Iya, jadi Emang itulah. udah bakat jadi reviewer otomotif dari zaman kuliah. Gak betah sama satu mobil gitu ya? Iya diganti terus. Jadi tapi nggak apa-apa kan itu jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Makanya kalau review mobil itu kan nggak diajarin di kuliah, di sekolah tuh nggak diajarin. Itu diajarin dari situ. Jadi emang gonta-ganti itu emang given. Gonta-ganti mobil. Given. Pacar gak ganti-ganti? Nggak gonta-ganti ya? Nggak gini, gonta-ganti enggak. Tapi overlap. Enggak. Oke, out of topic. Itu mobil sampai itu kan kuliah. Kuliah sampai kuliah selesai, mobil udah berapa? Enggak, tetap satu. Oh, tetap itu, tetap satu. Habis itu kawin nambah satu lagi. Nambah satu lagi. Terus ini. Truknya kemana tuh? Truknya masih ada. Truk masih ada. Masih ada. Terus habis itu usaha lain-lain gitulah. Berkembang deh. Kepikiran nih beli akhirnya. truk ya. Lucu juga. Enggak, paling Kepikiran beli truk itu waktu itu karena ada kontrak. Tahu ada kontrak dari perusahaan gede. Jadilah truk, ya kan hasilnya lumayan. Ya udah. Nikah, terus nambah satu mobil lagi. Nambah satu mobil lagi. Jadi punya 2 lah tuh mobil ya. Terus nambah Plus truk ya 3. Tiga. Plus truk 3. Ya, terus paling tiga mobil. Ya 3 lah paling banyak dulu. Paling banyak. Terus nambah mobil lagi berapa tahun lagi? Ini mobil kan mobil istri, mobil harian Mobil istri kita, harian. sama mobil hobi. Kalau ada mobil hobi satu. Iya. Gitu. Beli rumahnya kapan? Hah? Beli rumahnya kapan? Ya itu diantara itu tadi udah ada rumah. Oh, kirain beli mobil terus gitu ya. Iya. Intinya Kalau yang kayak tadi tuh belum, itu harusnya kalau punya mobil tuh harus punya tanggung jawab untuk nyimpennya di mana. Nah, itu. Jangan nyusahin orang. Ya, kadang-kadang gua di pinggir jalan parkir nyempitin nanti kena baret apa segala macam. Iya. Ya, kalau konteksnya beli mobil mobil dulu baru rumah itu ya. Kalau misalnya belum punya rumah, jangan beli mobil, intinya kan begitu. Intinya gitu. Kita kalau nggak salah udah pernah punya peraturannya deh dari Perda ya. Iya kalau nggak salah ada. Ya, nggak jalan ya. Lupa. Lupa. Netizen gampang lupa. Kayak mobil aja gitu kan, nambah mulu mobilnya nambah mulu, rumahnya nggak nambah, terus parkirnya di nambah. Kantor. Banyak ya. Jadi ya itu ya, ke rumah ya tetap harus jadi prioritas gitu kalau buat hobi. Enggak juga. Ini ngomong beli rumah kan? Beli rumah atau beli mobil dulu? Rumah dulu nih, lagi ngomongin rumah dulu. Nih rumah nih. Rumah emang harus beli? Kan bisa kontrak? Bisa. Bisa. Tahu nggak di Indonesia? Di Indonesia itu kalau kita beli rumah nih, terus kita kontrakin, balik modalnya berapa lama tau? Iya. 30 tahun? Iya. 35 tahun? 40 tahun? Ya? Nggak masuk akal. Iya. Dengan pertimbangan ketika beli rumah, harga tanahnya naik. Ya kan? Harga tanahnya naik. Nggak terjadi tuh naik tuh berapa tahun terakhir tuh, ya kan? Kegoreng nih. Jadi nggak naik properti.
Enggak, tapi memang berat. Properti akhir-akhir ini tuh berat sekali Iya, gitu. iya, iya, Ya, iya. harganya lagi susah naik. Nah, kan jadi kacau tuh. Heeh. Sehingga jadi akhirnya lebih masuk akal nyewa. Ya, apalagi tambah sekarang ya tren Gen Z ya. Mm-mm. Oh, ngontrak Iya. atau bahkan sharing rumah. Sharing, ya, Satu kumpul. rumah buat temen-temen barengan ngumpul Iya, gitu kan. iya, kan solusi murah ya, sah-sah aja. Iya, Asal nggak kumpul apa? iya, memang sah-sah aja sih sebenarnya gitu Asal ya. kumpulnya kumpul benar, bukan kumpul ke itu. Kumpul Tapi sapi. jadi ini bukan karena memang orang Indonesia itu selalu menjadi, ini kan selalu jadi polemik ya. Mm-mm. Dari zaman Om Mobi dulu punya Escudo sampai sekarang punya apa yang paling baru? Terakhir beli mobil apa baru? Kemarin kayaknya nih. Oh, iCar. iCar. Sampai zaman iCar orang pasti masih jadi polemik. Rumah dulu mobil dulu, rumah dulu mobil dulu. Ya, kalau nih ya, punya duit, rumah dulu apa mobil dulu? Kalau gue sih ya, Ya. gue beli mobil sesuai kemampuan, Aha. kemudian gue ngontrak rumah. Ah. Sisanya beli truk. Enggak, maksudnya sisanya bisa buat usaha. Iya, ya. iya. Nah, bisa buat macam-macam gitu loh. Atau buat simpenan, buat hari tua. Iya. Buat disimpan Om, bukan buat simpenan. Salah ngomongnya. Iya betul. Nah, kalau buat simpenan biasanya apartemen. Untung saya koreksi Bukan, maksudnya bukan gitu. Iya. Emang duit buat simpenan Oh kan iya, bisa. iya. Bukan duit dikasih ke simpenan. Iya. Beda. Ini istri gak nonton kan ya? Apa? Istri gak nonton Nggak, kan? jarang dia nonton gini. Kecuali kalau ada yang bikin clipper. Tahu-tahu kan nongol di TikToknya dia apa dia gitu ya. Heeh. Iya. Yang penting kita bisa manage dengan benar Iya. ya. Cukup buat keluarga, cukup buat simpenan, cukup Iya. buat. Maksudnya simpenan itu tuh Simpa- ini di bank Keluar gitu lagi ya. kan simpanan. Iya. Yang penting Simpanan itu. di bank harus ya, ada jadi tambahannya. bijak kita Iya. caranya. Jangan tahu-tahu terbuang banyak ke hobi. Iya. Tapi Om, ini kan Om Hobi selalu mengikuti tren di industri otomotif. Termasuk gimana sih pertumbuhannya sampai sekarang? Kayaknya naik terus ya. Terutama EV kali ya. Iya. Kalau kita bicara EV Iya. naik terus kan. Kalau Iya. ICE naik gak sih Om? Ya, Ais naik juga, Naik juga ya? semua barengan naik ya. Sebenarnya naik juga ya? Tapi yang fenomena yang baru sekarang ini, beberapa tahun ini, kita nggak bicara EV nih, kita bicara mobil Cina. Iya. Mobil Cina yang bikin mengubah semuanya. Ya. Dikala tadinya pemain-pemain yang existing udah happy dengan hasilnya begini gitu, tahu-tahu Cina datang dengan banyak sekali merek, banyak sekali model mobil dan Teknologinya. terbaru. Ya. Fiturnya lagi belum. Fiturnya luar biasa, harganya murah. Ya, kita bisa dapatkan harga setengahnya kurang ya dengan uang yang sama. Iya. Tuh. Iya. Kita bisa dapatkan fitur yang sama dengan harga setengahnya kurang. Iya. Itu. Ya, ini yang terjadi sekarang. Ini yang bikin seru. Itu gara-gara perubahan mindset gak sih? Karena orang itu mindset terhadap fungsi mobil itu berubah? Mindset terhadap fungsi mobil berubah? Enggak. Enggak. Itu teknologi aja. Itu teknologi aja Teknologi ya? aja. Ya, ingat at the end of the day, fungsi mobil itu cuma satu. Ngirim kita dari titik A ke titik B. Iya. Ya, Iya. nggak lebih dari itu. Nah, bedanya dari titik A ke titik B-nya itu mau lebih nyaman nggak? Iya. Mau lebih lega nggak? Mhm. Mau audionya lebih enak nggak? Mhm. Mau lebih mewah nggak? Mau lebih bergengsi nggak Iya. perjalanannya? Itu perbedaannya hanya itu. Jadi- Ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya sama ya, Ujung-ujungnya walaupun sama. fiturnya tadi semakin berlimpah. Berlimpah. Di ini, mobil itu. udah kayak di rumah gitu kan. Nah itulah tugas kita reviewer buat nge-review ini semua. Hmm. Perjalanan lo akan seperti apa? Iya. Jadi orang ya tetap membeli mobil itu karena fungsinya ya. Karena fungsinya. Karena fungsinya yang lain-lain tadi add-on aja nih. Add-on aja. Bukan Tapi kan karena pada akhirnya mereka akan memilih mana yang lebih bergengsi buat dia. Nah itu dia bicara soal gengsi. Ya kan? Ya. Kalau zaman dulu kan kayaknya memang mobil tuh jadi potret. Om inget catatan si Boy gitu kan ya. Ah. Wih gila kan Boy itu kalau misalnya di portray di tiap scene adegannya naik mobil. BMW. Kan. Habis itu soleh. Soleh. Ukuran kesuksesan
tapi juga keimanan, ketakwaannya. Ketakwaannya Ya iman. pokoknya simbol anak muda tahun 80 90-an tuh begitu tuh. Mobil makanya berlomba-lomba. Jadi gengsi. Dari gengsi. Sekarang masih sama? Enggak. Gini ya, anak-anak Gen Z itu ya. Iya. Mereka ini gara-gara teknologi juga. Akhirnya nggak banyak terlalu arahnya ke mobil. Oke, berkurang. Kalau menurut gue ya, agak berkurang. Kenapa? Sekarang hidup lebih mudah. Iya. Ketika kita lapar, tinggal pencet-pencet handphone, datang tuh makanan. Ketika kita mau jalan dari sini, mau ke rumah nyokap gitu misalnya, pencet-pencet datang tuh mobil jemput nganterin kita ke sana. Semudah itu sekarang. Ya, sehingga mereka berpikir, gue nggak butuh-butuh amat sama mobil. Mobil tuh berat loh. Pertama belinya mahal. Iya. Bensinnya mahal kalau misalnya mau pakai bensin. Iya. Parkirnya repot. Benar. Bayar pula parkirnya. Iya, cicilan. Kalau memilih untuk riba, itu cicilannya berat, bunganya berat Mbak nih. Kalau telat bisa datang dijemput mobilnya gitu kan. Dicegat tengah jalan. Dicegat tengah jalan, nggak boleh tuh cegat tengah jalan tuh. Depresiasinya harganya. kenceng. Tuh, mobil listrik apalagi depresiasi juga kenceng. Jadi enggak ya anak-anak sekarang tuh bukan beli kayak boy catatan si boy gitu yang gengsi mobil anak-anak 90-an enggak ya? Di pameran Masih tuh ada, lebih banyak masih om-om ada atau banyak begitu. gengsi di pameran? Hah? Banyak om mas. Iya sih emang ya. Om-om. Emang sih. Om-om. Bener sih. Memang. Orang-orang kayak kita gini datang pameran ya. Iya. Tuh, belanja. Opa-opa malah oma-oma banyak loh di pameran. Iya. Nah makanya Iya kalau juga ya. beda sekarang. Tapi memang porsi yang masih pengen pakai mobil apa segala masih besar. Masih besar. Nah cuma emang agak berkurang dengan berkembangnya teknologi, kemudahan hidup. Nggak perlu punya mobil. Makanya mereka kalau nanya mereka mungkin mereka akan memilih rumah. Iya. Rumah dulu, rumah lebih penting. Setuju rumah lebih penting. Cuma kalau mobil itu fleksibilitas. Kalau kita punya mobil ya, nih pembelaan kita nih. Gue gen apa ya? Gue gen apa sih? Ya kalau om-om sih paling enggak boomers. Wah, boomers lo kali dah ada. Hah? Abis boomers apa? Millennials. Mi X. X ya X nih. Gue Boomers X, millennials Z. Ya X nih. Kalau misalnya nggak punya mobil, nggak fleksibel. Ya. Ya, ketika kita punya mobil, kita punya pilihan mau naik taksi online atau mau bawa mobil sendiri. Ya, plus kita masih memandang gengsi. Nggak punya mobil, malu sama tetangga. Pulang kampung ketika Lebaran kita malu. Nggak punya mobil, itu kan. Tuh ada gengsi-gengsinya begitu. Tapi yang paling dibutuhkan adalah fleksibilitas. Ada nih om teman saya misalnya nggak punya mobil, rumah nggak punya, tapi punya apartemen. Punya apartemen, kalau kemana-mana Disimpan, ada simpenan, apartemennya disimpenan. susah juga jawabnya saya ya. Dipakai, apartemennya bukan dipakai kan? Dipakai. Oh dipakai, oh iya. Kira Tinggal di apartemen situ, gak Om. dipakai ada, apartemennya simpenan. Iya. Ya bener kan? Balik lagi ke Jadi nih om, kalau mau naik mobil ya karena nggak punya mobil, pilihnya kalau naik online atau taksi gitu ya, maunya yang kalau nggak Alphard, kalau nggak yang EV, onlinenya, gengsi juga baliknya ya, masih kan gengsi. Gengsi, mobil. iya. Walaupun nggak punya, tapi pengen naik mobilnya yang Bagus. gitu kan? Iya, ya itulah dia butuh kenyamanan. Oh iya kali ya. Kita juga, ya kan. Ya, mau atau paling perjalanan. nggak turun di mall, di gedung kan keren turunnya. Sama kadang-kadang gini, taksi Iya. semakin mahal, drivernya semakin bener. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Kenyamanan lagi baliknya, Iya. kenyamanan. Iya, nanti kalau murah, Turun Ngeri. di jalan. yuk rel kereta lagi, gitu. Serem. Kita ngomongin apa ini? Nah, ada harga ada rupa lah. Iya. Apapun, tetap sih. in life, no free lunch. Benar juga. Tapi yang paling menarik nih om, kalau misalnya mobil-mobil sekarang itu bicara soal teknologi lah ya. Sekarang lebih ke EV. Ada lah sekarang lagi rame lagi di bus nih kayaknya nih. Nggak tahu nih, iya benar apa enggak sih sama pemerintahnya hybrid atau PHEV itu kayaknya lagi di bus lagi ya. PHEV. Walaupun insentifnya masih berapa om? 3% nih. Iya, Kecil banget. masih belum clear lah. Iya, tapi kalau secara ini mempengaruhi nggak ya? Maintenance misalnya, after salesnya misalnya itu mempengaruhi juga nggak ya orang
daya beli konsumen itu terpengaruh nggak ya? Pasti ada pengaruhnya. Makanya banyak mobil, ini mobil, let's say mobil-mobil Cina sekarang harganya nih jual murah-murah. Sorry sedikit motong. Apa? Mobil Cina tuh sekarang berapa persen menguasai pasar Indonesia ya? Enggak, sebenarnya belum menguasai penuh juga. Enggak menguasai ya. Enggak menguasai penuh juga. Oke, lanjut. Mengganggu iya. Iya. Mengganggu iya. Karena orang yang biasanya beli mobil misalnya LCGC, Iya. mendingan beli mobil Cina. Dapatnya lebih bagus. Balik lebih lagi hemat. tapi ke Listrik maintenance-nya lagi. gitu soal teknologinya. Kalau listrik, itu mobil listrik, itu sebenarnya secara teori tidak ada maintenance-nya sama sekali. Iya sih. Nggak ada, paling beli aki. Aki Kampas rem kecil ya? lama Aki banget. kecil ya? Aki kecil. Gitu. Sisanya bisa dibilang nggak ada. Tapi memang ada beberapa case-case yang ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Dan biasanya masalah pada mobil-mobil itu, yang mobil Cina, yang EV apa segala macam, itu lebih ke blow up. Karena itu Lagi tontonan tren menarik ya. buat Lagi penontonnya tontonan gitu ya. Lebih ke blow up dibanding sama yang masalah di mobil-mobil biasa. Tuh. Tapi ya memang itu tergantung, nanti kembali ke brandnya lagi. Gimana sih brand yang jual mobil tuh menanganinya gimana. Ya, kalau misalnya ada sesuatu yang viral itu krisis mereka. Iya. Mereka harus menangani dengan benar. Iya. Bagaimana biar nggak ke blow up sekali lagi, biar customernya akhirnya happy gitu. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang juga customer, ya kita tonton aja gimana cara mereka menanganinya. Kalau ternyata mereka menanganinya bagus, berarti ya dia bisa. Balik Proof lagi gitu. akhir-akhirnya prinsip ekonomi juga ya. Ya karena kebutuhan, ada kebutuhan sosial, daya belinya juga cukup, akhirnya beli-beli juga ya. Apalagi fitur lagi-lagi, wah gila sih fiturnya. Iya, Fitur fitur kan paling- luar biasa. paling Sunroof dulu tuh wah super mewah. Super Zaman kita dulu mewah ya. Sekarang kita. Kita sama kita. Sama. X kan X. Iya. Hah? Enggak sih. Om Iya, Z nggak cocok ya? Enggak cocok. Rambut lo X. Rambutnya. Oh, Berarti balik lagi tetap sih sebenarnya ada gengsi ya. ada gengsi. Tetap ya. Tetap ada gengsi. Ya, kan tergantung generasi apa nih. Iya. Karena mobil kalau bicara gengsi ya. Gengsinya terbatas nih. Gengsi di depan orang tua, gengsi di depan tetangga nih, ya kan? Tapi kalau kita mau meeting naik mobil bagus nih. Mobilnya nggak kelihatan, Bos. Parkir di luar sono. Dan meeting datang jalan kaki ke dalam tempat meeting ya kan nggak kelihatan. Sama aja. Nah, sekarang ada cara baru, ya. Lo megang dummy kunci BMW. Serius? Meeting taruh meja gitu. Serius ya ini ya. Pernah enggak. denger sih, cuman kirain bercanda loh. Ini beneran ya? Nah, dan ada juga sekarang tukang kunci nih. Bentley buat buka mobil Kijang gitu misalnya. Hah? Ada. Tukang kunci yang bisa begitu, kuncinya pakai kunci begitu. Jangan-jangan bukan kuncinya, casingnya doang ya tuh ya? Casing- Case-nya aja kan iya, ya? programnya Case-nya. program Kijang gitu. Ada bisa. Iya. Ya itu ada banyak cara lah. Jadi yang dibeli brand. Yang dibeli brand. Brand. Nggak peduli fitur ya? Orang nggak mau ya fitur ini ada kulkasnya lah, ada kursi pijatnya. Oh, itu nilai plus. Sekarang paling aneh itu apa sih? Nah, ini di channel udah ada tuh. Duduk belakang, Hah? kita pencet, keluar layar, keluar screen gitu, cek proyektor, nonton bioskop. Itu bukan karoseri, Dada, bukan bawaan mobil, bukan renovasi. Jadi bukan emang modifikasi, bukan? bukan bawaan mobil. Layar tancap Keren dalam kan? mobil. Iya. Tapi by the way ya, ini kan namanya ruang Rati ya. Ini rumahnya Rati nih, Apartemennya Ratih kita. apartemennya Rati. Iya. Jadi Kenapa, Om? Ratinya mana? Ratinya naik haji. Oh, naik haji. Iya. Om suaminya Rati? Bukan. Bukan. Teman, tapi emang kita suka bikin podcast bareng di sini, Oh, Rati punya suami? Aduh, ini udah melenceng ya. Enggak, nanya. Oh, Nanya. nanti Rati ditunggu di sini, nanti sama Om Obi ya. Kita Enggak, cari obrolan lain lagi nanti. Iya, nanya. Ya, cuma nanya kan gak apa-apa ya. Gak Iya. tahu ya, Iya sih. suami apa enggak? Ada fotonya enggak? Ada nanti ya. Kasih tahu nanti ya. Iya. Jadi ini apartemen simpenannya Rati. Apartemen yang disimpan oleh Rati Iya. untuk investasi masa depannya. Iya, benar, apartemen aman ya? simpenannya Rati kan? Iya. Bukan apartemen. Ini tema kita bahasa Indonesia atau gimana sih? Iya begitu. Iya. Nah, ya balik lagi Om. Nah ini Jadi orang punya mobil apartemen fitur- nih, orang punya apartemen. Iya.
Kadang bingung punya apartemen aja parkir bingung. Iya. Ada loh orang Iya, punya iya, apartemen benar, parkir benar, bingung. benar. Nggak punya parkir buat mobil dia sendiri gitu. Betul, dijatah lah, ada yang harus bayar inilah langganan dan lain-lain. Mm-mm. Iya menarik juga Makanya ya. jadi ya rumah dulu atau ini tergantung kita bijak membagi budget untuk aset kita. Iya. Walaupun nggak bisa dipungkiri ya, apalagi kita kaum ibu kota gitu kan, ada tekanan kebutuhan sosial, Iya. gengsi tadi kita udah bicarain. Ya balik lagi sih memang akhirnya kebutuhan. Jadi udah sampai di titik ya udah pilihan aja gitu. Ya. Mau beli rumah atau beli mobil duluan misalnya. Ya. Kalau Om Obi tadi rumah tetap duluan ya Om gitu ya? Rumah tetap duluan tapi nggak mesti beli. Nggak harus dibeli. Nggak harus dibeli ya. Yang penting kalau misalnya perlu dibangun atau direnovasi, semennya pilih yang benar. Itu loh. Masuk, apa Nam? Apa ya semen yang bagus? Hah? Tahu apaan ya? Nah kan. Nggak bisa. Semen Nggak bisa. Oh Mobi nggak bisa. Nggak bisa. Aduh. Apa Dipegang semennya? doang aja gak usah ngomong. Semennya apa ya? Perlu masker merah putih nggak? Yang ada badaknya. Hah? Ya siapa tuh perlu branding baru gitu kan. Oke jadi mobil lagi-lagi itu kebutuhan ya sosial gengsi tapi tetap rumah nomor satu ya. Rumah nomor 1. Ini Gen X sedikit boomers. Nggak boomers, gue jauh dari boomers. Gen X yang mindsetnya mirip-mirip Gen Z sekarang ya. Ya kita mesti modern dong pola Iya pikir dong, kita. modern. Jadi pola pikirnya kalau misalnya nih Gen Z pada nonton nih, Om Obi. Mindset apa yang perlu dipegang prinsipnya oleh Gen Z soal antara pilihan mobil atau rumah duluan misalnya? Sama atau bisa berubah sesuai kondisi sekarang? Benar-benar suka kondisi. Jadi gini, mobil itu ketika kita, kalau misalnya emang gak butuh mobil, misalnya dari rumah ke kantor itu bisa naik MRT, bisa naik transportasi, mass transportation yang cukup. Ngapain punya mobil ya kan sebenarnya. Ini juga. Ini gue hari-hari mobil urusannya nih ya, tapi gue bisa bilang gini, kalau nggak perlu amat ngapain juga. Makanya mobil itu kan repotnya banyak tadi, bahkan sampai ada depresiasinya kenceng. Iya, Biayanya tinggi. Yes. Oh, nah kalau rumah tuh sesuatu yang wajib ada. Tempat tinggal ya. Sandang, pangan, papan. Nah. Mobil mana? Iya, Nggak ada. udah ikutin aja itu prinsip itu ya. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Tapi kalau akhirnya oke, gue butuh mobil. Nonton channel Motomobi, nonton channel Mobi gitu. Masuk ya tuh. Mobil sekarang juga brand-brand banyak yang udah ngeluarin apa tuh namanya kalau misalnya bukan beli tapi pinjem sewa. Iya ada tuh Itu apa sih istilahnya apa itu skenario. ya? Ada yang sebenarnya sewa, ada yang sebenarnya dia nyicil, ada yang sebenarnya itu. Nyicil ya. Ujung-ujungnya itu adalah game financing lah. Ujung-ujungnya. Iya. Tapi itu rame gak sih orang banyak, generasi sekarang banyak pilih itu gak sih? Nggak tahu. Belum ada ya riset penelitian ya. Nggak tahu, studinya nggak punya datanya. Tapi ya itu ada di luar pilihan. negeri, di Cina sendiri misalnya? Nggak tahu. Jadi kalau di luar negeri bahkan sekarang ya kita bisa nyewa mobil. Iya. Nggak Pak. Ini ada mobil kita nyewa mobil. Tinggal kita pencet aplikasi mobilnya ada di mana. Oh ini ada nih di bawah atau di mall ini dekat. Tuh Iya. kita pakai aplikasi buka mobilnya, ngidupin mobilnya jalan. Jadi parkir di mana udah lock out lagi. Iya. Bentar lagi kita gitu kayaknya ya. Hilang mobilnya. Enggak Om, di IKN kan? Hah? Yang modern. Oh di IKN ya. Keluar IKN. Pindah ke Jawa. Dijual di Jawa. Hah? Jualnya jadi spare part ya kan? Iya. Sama di sini juga di Jakarta nih. Jual di Sumatera. Atau sisa rangka. Iya. Susah. Iya. Tapi balik lagi ya. Tapi harganya juga kalau yang sewa atau sewa baterai malah sekarang ada kan? Sewa baterai ya, sewa baterai lumayan menguntungkan kita tuh Itu sebenarnya. emang nguntungin ya? Untungin. Mahal emang ngeliat cicilannya. Hah? Itu Itu kan nggak nyampe sejuta. per bulan ya? Iya. Lebih menguntungkan ya? Murah sekali 250.000 apa ya 300.000 tuh. Masa sih ada yang ratusan ribu? Ratusan ribu. Iya. Subscribe baterainya Iya. ratusan ribu Ratusan ribu rupiah rupiah. per bulan. Iya.
ngecharge-nya ya 500.000 lah ya gitu kan Mana ada sebulan. murah Gak banget, gak nyampe. 300.000 ngecharge-nya. Itu. Makanya, itu ada tuh menguntungkan kita. Kenapa? Karena kita bayar mobilnya kan lebih murah jauh. Ya. Yes, pasti. Kemudian kita nggak, ya ada depresiasinya tapi tidak Tetap. ikut depresiasi baterainya. Komponen Iya, termahal dari iya. mobil listrik adalah baterai. Nggak ikut depresiasinya itu. Itu Iya. sebenarnya solusi yang bagus. Solusi Dan bagus ya ketika buat- kita jual mobilnya, gimana battery health-nya? Nggak peduli Nah, battery health, aman. karena baterainya kan bukan baterai kita nih. Kalau battery health-nya juga SOH-nya udah turun gitu Ya, misalnya. kalau udah di bawah 70%, diganti baru baterainya. baru. Oh gitu. Itu solusi menarik itu sebenarnya. Cocok tuh buat yang kalau memang masih memikirkan risiko maintenance ya. Makanya itu oke lah untuk dipilih. Kalau Iya, seperti iya. itu. Daripada kejebak sama depresiasi kredit, baterai nanti. cicilan, udah cicilan, Nanti habis 8 depresiasi tahun baterainya rusak lagi. Ini baterai kan- 8 tahun udah karena kalau rusak. kita hitung-hitung juga jumlah, kita hitung nih berapa ratus ribu itu dikali 8 tahun. Sebenarnya masih murah juga. Masih murah juga. Iya kan? Iya ya. Itu menarik ya memang ya. Itu kepikiran mungkin ya sekarang generasi sekarang itu karena itu kan konsep cara sales ya. Itu kan penjualan kan maksudnya. Tapi Ya game financing juga. game financing juga gitu ya. Sehingga kalau di compare sama Lebih balik lagi. syar'i lah, ini lebih syar'i nih. Iya, iya. Lebih syar'i. Benar juga. Sewa baterai. Iya, sewa baterai. Sama ya rumah juga sama sih. Rumah kan juga ada cicilannya juga. Kalau bicara depresiasi rumah ya Rumah nggak depresiasi sih sebenarnya ya kalau value. Secara akuntansi, Iya. rumah itu kalau tanah nih, tanah tidak ada depresiasinya. Bangunannya ada. Nah, tanah cenderung kan ada apresiasinya. Iya. Nanti kita jual lagi lebih tinggi. Tapi zaman sekarang itu nggak selalu begitu. Iya. Sayangnya apresiasi harga tanahnya lagi. Iya, tapi Begini ya nih. analogi gitu yang sebenarnya antara mobil sama rumah ya mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip juga. Makanya Ada orang sering bingung antara rumah dulu atau mobil dulu. mobil dulu. Tapi ya sandang pangan papan ya. Ini saran dari reviewer mobil. Sandang pangan papan. Sandang pangan papan. Fitur mobil semakin berlimpah ini itu dan lain-lain. Aduh. Makanya. Ngomong-ngomong kalau Om Mobi. Hah? Om Mobi kan masih suka ada konten modif Om. Ya. Itu kan kayaknya 90s banget ya. Sekarang masih laku ya Om? Masih dong, modifikasi never die. Malu kalau mobilnya standar. Keren. Dulu tahun era-era itu sih saya modifikasi tuh dikit-dikit gitu ya. Iya. Sekarang masih banyak dan punya value ya Om. Masih banyak punya. Nah, kalau bicara value, tergantung apa yang dimodifikasi. Nah. Dan memang pada umumnya, misalnya nih, Itu yang kita, dimodifikasi apa? misalnya kita beli mobil 100 juta, kita Oke. modifikasi let's say 20 juta nih. Kita nggak bisa tahu-tahu habis itu jual mobilnya 120 juta, gitu nggak terjadi. Nggak bisa gitu ya. 105 mikirnya ya. sampai 110 juta lah yang terjadi. Ah. Jadi barang-barang modifikasi lu terdepresiasi lebih kencang. Oh gitu ya. Ya, belum lagi modifikasi yang sifatnya merusak atau menggantikan. Misalnya joknya diganti, sorong joknya jadi kulit-kulitan dari pabrik. Iya. Itu bisa malah menjatuhkan harga. Nah kalau mobil biasanya apa nih yang paling banyak sekarang? Modifikasinya? Pertama pasti audio, kaca film deh. Kaca film dulu, Iya. terus audio. Kaca film orang masih ini ya? Oh penting itu. Tahu Walaupun nggak kaca sekarang film bisa bikin mobil lebih irit? Hah? Serius? Serius, Kaca film Iya. bikin mobil lebih irit? Iya. Mobil apa? Listrik? Enggak. mobil apapun. Gimana ceritanya? Ceritanya gini, ketika kita Panjang nih. panas-panas di Jakarta, kalau kaca film lu jelek, lu akan suhu 18 Oh derajat. iya. Kaca film lu bagus, lu bisa turunin ke 23, 24. Kerja mesin lebih enteng buat energi kepake lebih sedikit untuk pendinginan ruang kabin. Makanya pasang 80%. Makanya gue jadi BA nih satu. Nah, gak gue sebut kok. Iya. Oh gitu ya. Tuh. Tapi balik lagi tadi audio. Audio teman kita ketika dalam perjalanan Yes. adalah Betul. musik. Benar. Audio mesti bener. Nah kebanyakan mobil sekarang yang jual pabrikan mobil gak mikirin audio yang bagus itu seperti apa. Kecuali yang udah mahal banget mobilnya.
Kadang Iya. udah mahal banget mobilnya, audionya lupa kali itu. Iya. Jelek juga gitu. Itu penting buat kita. Apalagi yang penyuka musik gitu ya. Itu Iya. penting sekali. Sebenarnya ini mirip-mirip balik lagi ke rumah nih Om. Mm. Ya rumah kan juga sama ya. Rumah kita kadang-kadang sering direnovasi, tambah lagi TV-nya digedein, Ya. pakai home theater lah, lightingnya dibikin yang sekeren banget kayak five star hotel gitu ya. Sama ya balik lagi ya. Jadi kalau- Sama. Jadi kalau rumah itu kan, rumah itu adalah tempatnya. iya. Ya kan? Apapun yang kita taruh di dalam itu adalah barang hobi kita nih. Makanya Yes. TV gede, TV segini cukup. Tapi bisa lebih gede kenapa enggak gitu kan. Murah lagi tuh lah TV zaman sekarang. Iya. Nah, begitu rusak jadi sampah yang gede banget itu. TV coba ada punya TV rusak berapa banyak. Pasti kita punya TV rusak di rumah kita di dalam Iya. gudang. Mana cepet rusak lagi sekarang TV ya. Iya. Gak kayak TV tabung zaman dulu kan Ah, rusaknya ada. 30 tahun Iya, kemudian. itu juga garis-garis. Yang nyetel Betamax. Tahu kan? Betamax. Tahu. VHS. Banyak Om masih ada playernya di rumah. Ada Laserdisc? Laserdisc masih aja Laserdiscnya playernya rusak semuanya. Player semua. Ya. Lagi ngomongin generasi kita ya. Generasi kita. Nah, jadi rumah itu tempat kita bisa juga tempat untuk menyalurkan hobi kita. Nggak mesti mobil, rumah. Enggak mesti mobil. Iya. Home iya, audio iya. bisa. Iya, Kita kalau- seneng gaming, Iya. main game di rumah. Simulator gitu di rumah bisa. Akhirnya rumah ya. Kalau saya nih Om, Hmm? rumah sama mobil tuh hampir mirip sih sebenarnya. Rumah sama mobil hampir Hampir mirip. mirip. Buat kita nyaman kan. Membuat kita nyaman. Apa tuh misalnya tadi audio sama di rumah, Iya. cari audio yang lebih Iya. enak lagi. Terus fitur-fitur tambahannya. Iya. Belum lagi sekarang mobil kan juga ada. Oh ya tadi bicara soal fitur ya. Mobil sekarang udah ada air purifier. Air gitu. purifier. Bahkan di mobil yang di bawah 500 juta dengan air Di purifier. bawah 500 juta udah ada air purifiernya gitu kan. Iya. Di rumah juga ada air purifiernya juga. Iya. Jadi kalau dipilih nih Om setelah punya mobil, punya rumah, sukses sekarang nih Om Mobi ya. Berasa lebih pilih salah satu ya. Mm-mm. Dua-duanya pasti sih. Mm. Rumah atau mobil. Value yang buat Om Mobi ini dia nih yang ini yang bikin gue nyaman, bikin gue punya nilai yang lebih lagi. Susah amat ya nanyanya. Hah? Apa gampangan dikit kayak gitu? Hah? Nih ya, gue bikin lebih sulit lagi nih. Ngapain punya rumah kalau misalnya mobil kita udah ada jendelanya juga sama kayak rumah. Sofa udah ada sofanya. Ada yang modelnya sofa ya, joknya Kan kayak joknya sofa kan rumah. nyaman, ya kan? Yang Layar, gelombang-gelombang gitu. layar ada layar. Gitu. Terus bisa pindah-pindah, cuma kurang toilet. Camper van. Camper van bisa. Keren gak sih camper van tuh? Enggak, enggak. Jadi gini, Jadi gak ada yang bisa menggantikan rumah intinya gitu. nggak bisa Mas Om. ngantin rumah. Kan, ada orang yang bisa tinggal di camper van gitu, ada. Iya. Mm-mm. Cuma camper van-nya parkir di mana? Ini itu kan sangat pengaruh sekali. Di Indo ya, di Indo, Indo, ya. Kalau di apalagi- luar ada Ada camper ada van, camper apa site namanya? gitu-gitu Camper gitu site, kan. camper site, iya. Di situ ada toilet, kita bisa ngisi air, buang Iya. air segala macam di situ. Kalau di Indonesia kan numpang rumah orang ya kan? Numpang Paling rumah orang. Numpang rumah orang, numpang kantor orang gitu. Ujung-ujungnya numpang juga. Numpang juga. Jadi iya itu bukan kultur kita Bukan kali kultur ya. kita, tapi ada dan salut banget sama mereka. Yes. Bener-bener. Ada yang bikin konten juga. Ada yang bikin konten juga. Itu keren banget sih. Itu keren. Hebat Meninggalkan mereka. kenyamanan Meninggalkan kenyamanan, dia beli camper van keliling Indonesia. di Indonesia. Cuma kan itu banyak nggak enaknya juga akhirnya sebenarnya Iya. kalau dibanding kita ya. Tapi itulah dimana kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya kan? Di camper van bisa bersyukur, bisa dapat konten, nyaman di camper van itu proses mungkin kenyamanan proses tapi akhirnya nyaman itu kebahagiaan juga. Bersyukur. Gitu. Intinya kita bersyukur aja apa yang kita. Intinya rumah atau mobil Om? Ternyata ada jawaban yang sangat sulit dijawab oleh Om Mobi. Pertanyaan padahal cuma simpel, rumah atau mobil? Nomor satu rumah, Oke. ya. Tuh. Nomor satu rumah. Rumah. Ya, ketika kita memang butuh mobil. Kalau nggak butuh, kalau misalnya masih bisa naik motor. Oh Tapi iya ada motor juga. Tapi kan
tergantung kemampuan. Yang penting ketika kita akuisisi, ketika kita beli, jangan sampai nyusahin kita. Iya. Ya. Iya. Ketika kita beli mobil tua, jangan sampai udah tahu tuh mobil tua rusak-rusak gitu kan. Akhirnya jadi nyusahin, mobilnya nggak kepake. Iya. Ya kan? Ketika kita beli mobil yang bagus, kita cicil, tapi kita tidak punya kemampuan menyicilnya, nyusahin juga akhirnya. Yang penting jangan nyusahin. Gimana caranya kita dalam hidup ini mencari kebahagiaannya aja di mana? Intinya Jangan ngimpi ke atas, kita paksa ke atas tapi ternyata suffering di antaranya. Enggak, Iya. jangan. jadi mobil nggak bisa gantiin rumah nih Om. Mobil gak bisa gantiin rumah. Tapi rumah bisa kontrak. Nah, rumah kontrak aja habis itu beli mobil ya kan. Iya. Ingat iya, nonton iya. Om Mobi sama nonton Mobi dulu baru beli mobil. Masih Om Mobi sekarang belum ada channel Om Rumah. Belum ada, nanti kita bikin broker properti sekalian. Jadi tetap nih Om, dari zaman balik lagi ke kuliah dulu, cara pandang Om Mobi terhadap rumah atau mobil masih sama ya? Masih sama. Rumah itu minimum requirement, kita mesti punya tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Iya. Mm-mm. Oke. Kita gak mungkin gak pakai baju, Mau kita gak mungkin gak makan. mau teknologinya secanggih apapun, Mm-mm. fiturnya secanggih apapun, karena kita nggak tahu nih Om, baru tahun 2026 sekarang mobil nggak tahu listrik. Mobil listrik atau mobil bekas? Sekarang banyak mobil ya, listrik baru Iya. atau mobil bensin bekas? Yes. Mobil listrik baru. Mobil listrik baru ya? Mobil listrik baru. Tuh, Ada dengerin. depresiasinya kenceng nih. Iya. Ya kan? Emang kita mau jualan mobil? Iya juga Ya sih. kan? Kita pakai mobil 5 tahun, 8 tahun, Pakai, udah. iya. Ya udah lupakan gitu kan. Iya. Kita udah hemat biaya energinya, biaya maintenance yang combustion nggak ada. Iya. Itu nggak usah perlu diperdebatkan, akan jadi debat kusir aja gitu. Iya, mudah-mudahan pemerintah tetap mendukung mobil Oke. listrik. Kita nggak tahu nih. Sampai Kok dukungan nggak sampai tahu? mana. Bukannya Mobi tahu segalanya? Pemerintah besok mengeluarkan Lah pemerintahnya insentif sendiri apa? aja nggak tahu. Gimana gue mau tahu? Ya, tahu-tahu peraturannya apa ini deh. Iya benar kan? Iya, Jadi kalau ini makanya tergantung pemerintah mendukungnya gimana sama mobil listrik. Iya, Ya kan? Kalau tahu-tahu berubah-ubah begini ya kita ngomong apa lagi? Tadi pertanyaannya mobil listrik baru atau mobil ICE bekas? Kalau pertanyaannya mobil listrik baru atau mobil listrik bekas? Mobil listrik bekas. Hah? Oh iya. Oh, udah depresiasi udah kenceng. Yang rugi yang punya yang pertama. Mob SOH-nya tinggal 90%, 80%? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan selama garansi baterainya masih hidup. Why Selama not? masih 8 tahun itu atau syukur-syukur yang lifetime warranty. Oh, nggak bisa dipindah tangan. Pindah tangan gak bisa. Yang lifetime. Oh iya. Mentoknya 8 ya? Oke 8. Ada satu brand Eropa kalau nggak salah 10 tahun tuh ada. Oh iya ada ya? Ya mentok-mentok 10 tahun. 10 tahun. Ya 10 tahun mobilnya baru 5 tahun jalan harganya udah segitu murahnya separuh harga. Why not? EV baru atau EV bekas? EV bekas. Asalkan masih belum 8 tahun. Ya, asalkan masih garansinya hidup. Garansi baterainya. Masih garansi baterai. Pokok kuncinya itu aja. Itu ya. Spare part yang lain. Nah kalau setelah garansi baterainya habis, wah murah banget tuh mobil pasti tuh. Ya kan? Nggak apa-apa nanti kan ada tukang betulin baterai sekarang. Iya, Udah mulai bertumbuhan nih tukang baterai nih. Iya. Di spill lagi harga-harganya ya. Udah iya, ketahuan ternyata iya. per sel sekian harganya, per sel baterai nggak perlu ganti semua sel gitu Iya ya. kan Atau nggak satu rusak blok. semuanya. Nggak rusak semuanya satu bloknya. Jadi semakin worth it ya. Makin worth it. Jadi beli mobil bekas. EV bekas. Ya, ini gue goreng nih harga EV bekas. Jadi sama lagi nih sama rumah. Hah? Beli rumah bekas nggak masalah juga. Beli rumah bekas, tapi kan biasanya kalau kita beli yang namanya tempat tinggal ya, kita pengennya kan sesuai kebutuhan kita. Iya. Misalnya ternyata kamarnya kita butuh 3, kamarnya cuma 2. Iya. 1 bisa dibelah kan tetap kita bisa renovasi. Wah. Jadi bekas nggak apa-apa, tapi sesuai keinginan Iya. kita bisa renovasi. Yes, balik lagi sekarang ke fungsinya mau apa, Iya. kebutuhannya apa. Ya, Ya udah. ya. Yang penting kalau misalnya kita kalau kita bikin beli rumah baru nih, rumah baru jadi kita pasti akan kita renovasi juga. Iya. Pasti ada yang sesuai sama Itu kita mah nih. BM kalau udah rumah banyak maunya udah pasti Maunya, gitu ya. Yang paling enak tuh sebenarnya, tapi biayanya paling tinggi. Bangun dari nol. Bangun dari nol tuh enak. Iya. Nah itu benar-benar sesuai keinginan kita kan. Mobil lagi bangun. Ya adalah. Nah. Semen masih butuh. Semen butuh. Oh, semen butuh. Semen apa ya? Bingung. Suka bingung gitu Semen mau beli merah semen iya. apa. Nah ini udah dipegang semen Bingung. merah putih. Ya tinggal Semen minta apa sama ya? Rati nanti. Heeh. Ya.
Mau kenalan sama Rati ya? Iya, Rati. Ya ada, nanti kita cari Fotonya next dulu dong. fotonya. Nanti kita foto berdua, kita edit ada Ratihnya. Oh iya bisa. Ada AI sekarang. Iya, Mau iya, Ratihnya bisa. mukanya kayak gimana boleh. Bisa As ya? requested by Om Mobi. Bisa ya? Oke. Model negara mana gitu bisa? Thank you Mobi. Ya. Satu dong terakhir. Pesan apa lagi yang bisa ini dipegang banget, bisa jadi pembuktian banget buat orang-orang, teman-teman, mau Gen Z, lintas generasi soal in between antara mobil dan rumah tadi itu. Lagi-lagi. Mobil dan rumah. Rumah itu sebenarnya kebutuhan premier ya. Sandang pangan papan tadi. Ya, kalau pilihannya antara dua itu pasti rumah dulu. Nah, kenapa rumah dulu itu bisa ngontrak, bisa beli. Ingat, rumah bisa ngontrak, bisa beli. Ketika kita punya mobil, nggak punya rumah, kita tinggal di mana? Mau tinggal di mobil. Di Amerika banyak orang tinggal di mobil karena dia homeless. Iya. Dan mobil harganya cuma 2.000 3.000 dolar itu mobilnya tapi $1.000 bagus-bagus. dapat. Iya. Dan dia homeless biasanya gitu. Ada orang tinggal di situ. Cuma kan di kita kan enggak, kondisinya berbeda. Tempat tinggal dulu, ketika kita mau beli mobil, pastikan matang dalam memilih mobilnya yang mana. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan kita. Ya, dan kita harus lihat predik future-nya gimana. Beli mobil bekas, kita harus siap sama biaya maintenance yang ekstra. Yes. Makin bekas lagi, makin ekstra lagi maintenance-nya. Dan yang paling penting ketika kita beli mobil, mobilnya tahu ditaruhnya di mana. Punya garasi enggak? Punya rumah enggak? Percuma punya mobil. Jangan taruh di gang. Jangan taruh di Halangin gang. lagi ya. Depan rumah tetangga gitu ya, Iya. itu jangan. Ngalangin blambir paling serem tuh. Nah kan? itu serem banget kan. Resikonya tinggi. Makanya jangan salahin kalau ditabrak sama Blanwir gitu kan. Iya, kita bahasnya om-om banget sih blambir ya masih. Blanwir emang apa sih namanya? Blanwir kan? Sekarang damkar aja sih ngomongnya. Oh, damkar ya, bukan Iya, blambir kita ya? masih kebawa ke masa lalu kayaknya. Nah iya. Itu bahasa Belanda tuh. Iya bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda. Oke Mobi, Oke. thank you so much Thank udah you, Om. mampir ke ruang Ratih walaupun Ratihnya nggak ada. Ratih ditunggu sama Om Mobi loh. Ayo loh. Ayo, Kita harus Ratih. cari episode berikutnya nih. Manggilnya Mbak apa Tante apa? Ratih aja. Ratih Kalau aja. Om-om berarti tante ya. Tante ya, Tante Ratih. Gitu. Imajinasi ya. Thank you Om Mobi. Thank you. Thank you for coming sekali Thank you for lagi. inviting. Terima kasih tetap bersama kami di Ruang Rati. Stay tune di YouTube channelnya Semen Merah Putih di Ruang Rati. Ada juga Instagram juga ada Om. Ada. Om Ya. juga bisa stay tune di YouTube dan juga Instagram, semua kanal di platform digital ada. Kalau mau collab sama Om Mobi bisa juga sama Ruang Rati. Bisa. Nanti kita pikirin. Tapi asal ada Ratinya tadi. Ratihnya dong. Saya? Tante Ratih. Sayanya Tante Ratih. ada juga. Harus ada juga, tapi Tante Ratih ada. Alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa like, share, komen, ditonton semuanya. Kita ketemu lagi di Ruang Rati berikutnya. Tetap bersama kami untuk bisa terus absorb informasi, inovasi, tempat ruang berimajinasi di Ruang Rati. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Semen merah putih, semen kita semua, semen negeriku, semen bangsaku.